Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adikku kelas 5. Jumpa kembali pada pembelajaran yang ke-6 di tema yang ke-6, subtema yang kedua, masih dalam materi perpindahan kalor di sekitar kita. Namun hari ini kita akan memperdalam tentang materi pola lantai dalam seni tari. Bagaimana sahabatku kelas 5? Sudah siap untuk belajar? Yuk awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabatku kelas 5, hari ini kalian akan memperdalam materi pola lantai dalam seni tari. Masih ingatkah kalian dengan pola lantai dalam seni tari tersebut? Ya, ada pola lantai garis horizontal, garis vertikal, garis miring atau diagonal, dan garis lengkung. Tepat sekali ya sahabat belajar kelas 5, pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Selanjutnya, pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dan terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Oke adik-adikku kelas 5, untuk menambah wawasan kita tentang seni tari, yuk selanjutnya kita baca bacaan dengan judul Mengenal Tari Pendet dari Bali. Kalian simak baik-baik ya. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendet berasal dari ritual sakral Odalan di pura yang disebut dengan Mamendet atau Mendet. Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Tari pendet ini masih tetap mengandung kesan sakral dan religius meskipun dipentaskan di sebuah acara yang tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Pada tahun 1961, Iwayan Berata memodifikasi tari pendet hingga menjadi tari pendet yang sering kita saksikan sekarang. Beliau juga menambah penari pendet menjadi 5 orang. Setahun kemudian, Iwayan Berata dan kawan-kawan menyajikan tarian pendet massal yang ditarikan oleh 800 orang penari untuk ditampilkan di Jakarta dalam acara pembukaan Asian Games. Kemudian pada tahun 1967, koreografer tari pendet modern Iwayan Rindi mengajarkan dan meneruskan tarian pendet kepada generasi muda. Selain pendet, beliau juga mengajarkan dan melestarikan tari Bali lainnya kepada keluarganya maupun lingkungan di luar keluarganya. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kahyangan yang turun ke bumi. Biasanya tari pendet ini dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri. Para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga warna-warni. Pada akhir tarian, tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tarian Bali lainnya. Tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Seperti halnya tarian tradisional kebanyakan, pola lantai pada tari pendet tidak memiliki makna khusus. Tidak seperti tari bedoyo dari Yogyakarta yang memiliki makna di setiap pola lantai tariannya. Nah, selanjutnya sahabat belajar kelas 5. Yuk, selanjutnya kita temukan hal-hal penting dari bacaan yang sudah kita baca. Setiap paragraf mempunyai hal penting dari bacaan. Kalian bisa simak ya. Pada paragraf pertama, terdapat 3 hal penting yang diantaranya tari pendet merupakan salah satu tradisional Bali. Ya, kemudian lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral Odalan di pura. Dan yang penting pada paragraf pertama berikutnya adalah tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan seperti bokor, sesajen, dan bunga.
Sedangkan pada paragraf kedua, hal-hal yang penting terdapat dalam bacaan adalah yang pertama, tentang tarian pendet ini disepakati lahir pada tahun 1950 dan ada sejarah pada tahun 1961 Iwayan Berata memodifikasi tari pendet menjadi yang sering kita saksikan. Setahun kemudian juga dimodifikasi lagi untuk kawan-kawan yang menyajikan tarian pendet secara massal. Selanjutnya di paragraf ketiga, hal-hal yang penting ada dalam bacaan mengenai tarian pendet tadi. Yang pertama menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Kemudian para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Sedangkan yang berikutnya, hal yang penting adalah setiap penari membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga yang akan ditaburkan ke tamu undangan. Untuk paragraf yang keempat atau yang terakhir, ada hal-hal yang penting yang bisa kita simak. Yang pertama ada tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana. Kemudian tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Dan hal yang penting terakhir dalam paragraf keempat adalah pola lantai pendet tidak memiliki makna khusus. Tidak seperti tari bedoyo dari Yogyakarta ya. Oke adik-adikku kelas 5, bagaimana? Pembelajaran hari ini cukup mudah dipahami bukan? Kalian bisa mengulanginya lagi ya apabila ada kebingungan atau masih yang kurang jelas. Sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, tetap semangat meraih cita-cita kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.